ちは、谷です。もちろんですね。今日も宿題をやりましょうね。少しうるさいですね。でも外にいますのでたくさん人がいる。だからね、大丈夫です。ゆっくりで話しましょう。Nah, PR kali ini tuh formatnya adalah 8 menit pertama ngomongnya pakai Indonesia. Nah, nanti di 7 menit terakhir aku akan switching pakai bahasa Jepang. Dan temanya kali ini adalah ngomongin tentang Shippai no Koto, atau pengalaman kegagalan dan bagaimana cara kita bangkit dari kegagalan tersebut. Ya, sebenarnya bikin materi buat Shugure kali ini tuh agak menguras emosi gitu ya. Bukan yang emosi meledak-ledak, enggak, tapi lebih ke agak melankolis aja jadinya, karena nginget kembali perjalanan kita, perjalanan aku terutama dalam meniti karir dan menjadi manusia itu gimana sih gitu kan. Kayaknya di dunia ini tuh nggak ada tahu manusia yang nggak pernah ngalamin kegagalan. Pasti semuanya tuh pernah, entah itu kegagalan kecil maupun kegagalan besar gitu kan. Nah, terus ini aku sharing salah satu pengalaman kegagalan yang menurut aku bisa jadi reflection buat kita semua ya, bahwa setiap kegagalan itu pasti ada hikmah pembelajaran, dan insya Allah semua kegagalan itu ada gantinya kalau kita tetap berpositive thinking dan tetap berusaha gitu kan. Dulu aku tuh ngerasa di umur 20-an ya, awal-awal umur 20-an. Awal-awal, emang sekarang umur berapa? Ya intinya in my 20s era gitu kan, awal-awal 20-an itu ngerasa bahwa kita tuh harus prepare semuanya supaya di umur 25 kita tuh achieve semuanya apa yang kita prepare di umur segitu gitu. Tapi ternyata tidak mudah ya, sangat tidak mudah minasang untuk straight to the plan atau tetap menjalanin rencana itu gitu, karena ada banyak faktor. Yang pertama dari usaha kita, dari doa-doa kita, dan tentu saja sebagai muslimah atau orang muslim dan makhluk yang beragama, semua faktor-faktor itu tadi sekedar rencana kita. Yang merealisasikan rencananya adalah Tuhan, ya kan. Nah, dulu aku tuh senang banget saat pertama kali dapat kesempatan buat kerja di salah satu perusahaan besar di Indonesia. Dia ada cabang di kota aku, kota kecil aku itu, di Jember. Nah, keterimalah aku di situ. Tapi aku merasa gagalnya tuh kenapa? Aku tuh kan lulusan SMK ya. Jadi dulu karena banyak faktor, akhirnya aku memutuskan untuk tidak lanjut kuliah dan fokus bekerja. Nah, saat aku keterima di perusahaan besar itu, barulah aku merasakan kegagalan. Karena kenapa aku tidak mengambil kuliah yang kelas karyawan aja kalau emang sibuk kerja gitu. Aku merasa gagal beradaptasi di lingkungan tersebut karena mereka rata-rata orang-orang yang sudah menuntut ilmu lebih tinggi, which is S1 gitu kan. Ketika mereka ngobrol dengan bahasa bisnis, aku langsung, ini mereka ngomong apa? Ini gimana maksudnya, aku tidak paham gitu kan. Ya meskipun beberapa aku ngerti karena mereka pakai bahasa Inggris, dan alhamdulillahnya aku cukup jago ya dalam bahasa Inggris. Tapi ketika aku mau masuk ke society mereka, aku merasa bahwa insecurity aku nggak bisa ditutupin gitu. Aku ngerasa bahwa emang mereka kayak ngasih boundaries gitu loh. Oh, ini anak nggak akan ngerti apa yang kita omongin gitu. Aku merasa sangat gagal di situ. Which is aku udah dapat opportunity nih di perusahaan ini, tapi kok kayaknya aku nggak bisa memanfaatkan dengan baik ya. Kok kayaknya aku tidak layak gitu. Bahkan beberapa kali assessment meskipun secara KPI bagus ya kan, semua itu mentok karena pendidikan, riwayat pendidikan aku itu SMK. Aku tidak bisa naik jabatan, selalu ditolak. Dan apakah sakit? Bukan sakit lagi. Pada saat itu rasanya aku pengen melipat bumi. Maaf, agak emosi dikit. Tapi
karena aku merasa bahwa aku udah berusaha 2 kali lipat, 3 kali lipat daripada orang lain tapi tidak dihargai, apakah aku menyerah? Apakah aku memperjelek kinerjaku? Tidak. Aku semakin membuktikan bahwa aku itu layak gitu. Aku semakin pengen orang-orang tuh tahu aku memang cuman SMK tapi aku ngerti apa yang kalian kerjain, aku ngerti apa yang kalian omongin gitu. Sampai pada titik ya melewati 1000 malam menangis dan 1000 malam berdoa. Akhirnya ada yang mengapresiasi usaha aku selama ini gitu di perusahaan tersebut. Sampai kepala cabang aku tuh suatu hari manggil aku ke kantornya. Agak berisik ya say, tapi kita lanjutin aja. Jadi aku dipanggil ke kantornya beliau, terus beliau ngasih tahu bahwa ada offering dari kantor pusat. Bayangin, pusatnya langsung menghubungi bahwa mereka ingin merekrut aku untuk jadi tim di head office. Waktu itu nama timnya tim control tower, bagian yang melakukan controlling prosedur dan SOP perusahaan ke masing-masing cabang, memastikan lah intinya semua role player itu dijalankan dengan baik gitu kan, sesuai KPI perusahaan. Dan gak macem-macem, maksudnya itu aku jauh banget ya, aku tuh tinggalnya di ujung Pulau Jawa, Jawa Timur, paling ujung deket Bali gitu, tapi bisa dapet notice dari head office untuk ditarik menjadi timnya mereka. Apakah aku percaya? Tentu saja awalnya tidak, aku menangis, ini beneran gitu, kayak berkali-kali aku ke Kuning, berkali-kali aku konfirmasi beneran aku dipromosiin ke kantor pusat langsung gitu. Karena setelah melewati kegagalan assessment yang bahkan cuman buat naik dikit jabatannya itu kayak susah banget, gak pernah bisa gitu kan. Akhirnya di usia yang ke-24 ya, usia 24 tahun aku dapat promosi, pindahlah aku ke Jakarta. Itu semua berkat siapa? Ya tentu saja kalian harus berterima kasih sama diri kalian sendiri kalau kalian dapat apresiasi dari orang lain atas usaha kalian sendiri. Aku masih nggak percaya sih sebenarnya, karena literally aku cuma lulusan SMK. Tapi tahu nggak apa yang dikasih ini, apa yang diomongin sama kepala cabang aku waktu itu? Karena aku nggak percaya ya, ini beneran, ini bukan karena ada orang yang suka sama aku terus narik aku gitu sukanya tuh maksudnya bukan karena kerja ya, tapi emang purely karena KPI aku gitu. Dan dia bilang kayak gini, kenapa sih kamu masih insecure ya sama pendidikan terakhir kamu gitu? Beneran kok, kamu tahu nggak kenapa saya memutuskan buat narik kamu ke kantor pusat? Karena KPI kamu itu paling konsisten atau bahkan justru yang paling sering meningkat gitu. Kok orang ini tidak mendapatkan opportunity yang seharusnya gitu. Dan saya kebetulan suka sama orang yang tahu tentang value dirinya. Dia bilang dia suka dengan orang yang menghargai dirinya sendiri dan tetap mau berusaha. Karena dia melihat kekonsistenan itu tadi, dimana aku dulu meskipun merasa sangat sedih, kecewa, tapi ya udah tetap kerja karena butuh uang gitu ya. Enggak karena. Jadi dia ngelihatnya aku orang yang mau berkembang, aku orang yang mukimae gitu, nggak menyerah sama keadaan dan tetap mau menjalani kewajiban gitu kan. Dia pengen ada orang itu di timnya dia. Akhirnya itu yang aku inget sampai sekarang, kekonsistenan gitu. Mungkin hasilnya nggak akan kamu petik sekarang ya, namanya juga konsisten, jadi harus terus kamu lakuin, mau hasilnya kayak gimana pun ya kamu akan konsisten melakukan itu sampai hasilnya yang kamu mau kamu capai. Karena udah 9 menit ya ping pakai Indonesia, saatnya kita ganti pakai bahasa Jepang. これから日本語で続けましょう。じゃあさっきのストーリーからなんかその後はそのことを聞いて私もとっても感動しました。今までも心に残っていますまだ信じらないですでもさ、その思い出したなんかね、わあ泣い
今までたくさん努力を出かけました。だから自分のことを感謝しています。じゃあ出身をもらった後、私はジャカルタに引っ越しして、なんか少しずつ考え方も変わりました。まあその時たくさん美しいたくさん美しい思い出を作りました知らないことも学んで、いろいろな人や環境に出会いました。まあ夢みたいだね私は小さいの町に来たので、ジャカルタに引っ越しすることがとっても素晴らしいと思います。その時私はもう昔の自分と違うと感じました。今でも思い通りにいかない時は悲しくなったりがっかりしたりします。26になった今までにたくさんの失敗も経験がありますよ。でも今は失敗のことがあったら大きな問題じゃないと思います。なぜなら多分そこから学べることが必ずあると思っています。そして毎朝起きるたびにまたやり直すチャンスがあると思っています。その生き方や考え方は皆さんも同じ考えるのが欲しいです一番大切だと気づいてじゃなくて一番大切だと気づいたことは自分のプロセスをちゃんと大切にすることです。皆さんは失敗なことがない人はいませんよね。だからもちろん私たちは人だから失敗はいつもありますよ。でも失敗の時はゆっくりで落ち着いて最初から繰り返すちゃんと間違うことを自分で見つけて少しずつ自分のことを理解します、そして自分ができる限り努力して失敗に負けないことです。
失敗があっても希望を諦めないでほしいと思います。皆さんはなんか今までとってもお疲れ様でした。とても素晴らしいです。日本語学校に入って、初めては友達に見ると、やっぱり私たちは素晴らしい思い出を作りましたよね。私と友達は面接するとき、失敗なこともありますよ。だからね、今までどんどん内定になりました。素晴らしいと思います。皆様も全員努力をしました。だから自分の努力にちゃんと自分で感謝しています。感謝してください。失敗があっても、さっきも言いましたよね。失敗があっても希望を諦めないでほしいと思います。だから私はこれからも希望を持って進み続けたいです。じゃあそれだけです。終わりました。なんか少しメランコリーになりました。でも全部美しい思い出になりました。私は日本語学校に入って日本語で働くこともできてとっても嬉しいです。皆さんどこにも何も皆さんも頑張りましょうね。将来のために。じゃあ他の宿題にまたね。さよなら。